Selamat siang semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ricky Antonius dengan NPM 197052466 dari kelas A2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas saya, yaitu apa yang Anda sudah pelajari dari mata kuliah keselamatan konstruksi selama 1 semester ini. Pertama-tama, keselamatan konstruksi itu sendiri adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Yang saya pelajari yaitu tujuan keselamatan konstruksi adalah tujuannya memberikan pengertian dan pemahaman tentang dasar-dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri konstruksi. Yang kedua, memberikan pengertian pemahaman tentang aktivitas sebelum, selama, dan setelah pekerjaan konstruksi berlangsung. Saya juga mempelajari tentang SMK K3 Konstruksi. SMK K3 Konstruksi sendiri itu kepanjangan dari Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, yang artinya SMK 3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum, misalnya seperti layanan masyarakat, seperti itu. Di sini saya juga di mata kuliah ini saya mempelajari definisi bahaya dan resiko konstruksi. Bahaya K3 konstruksi sendiri artinya suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dalam pekerjaan konstruksi. Resiko K3 konstruksi sendiri artinya perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan konstruksi. Saya juga mempelajari tentang sertifikasi ahli K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tuh ada ahli muda K3 konstruksi. Yang kedua ada ahli madya K3 konstruksi. Yang ketiga ahli utama K3 konstruksi. Saya juga mempelajari tentang kontraktor safety management system atau disingkat dengan CSMS. CSMS itu sendiri artinya suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. Terus ada juga manfaat CSMS. Manfaat CSMS itu CSMS menjembatani SMK 3 perusahaan dengan SMK 3 kontraktor. Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK kontraktor. Yang kedua, perusahaan harus memiliki SMK K3 yang baik sehingga dapat memberi kerangka besar bagi pengembangan SMK 3 kontraktor. CSMS juga mempunyai tujuan, yaitu meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan. Baru yang keempat, saya juga mempelajari sistem K3LM proyek konstruksi, yaitu tentang siklus, audit, kampanye K3, dan juga inspeksi. Biasanya inspeksi itu ada jangka waktunya, ada inspeksi harian, inspeksi mingguan, dan juga ada inspeksi bulanan. Saya juga ada mempelajari mata kuliah ini, yaitu
keselamatan konstruksi bekerja pada ketinggian. Bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh. Biasanya ada yang saya pelajari itu ada pelindung-pelindung jatuh, terdiri dari perangkat pelindung jatuh, yaitu peralatan untuk melindungi pekerja, orang lain, dan properti ketika bekerja pada ketinggian. Yang kedua tuh ada perangkat pencegah jatuh, untuk mencegah pekerja masuk wilayah kerja yang berpotensi jatuh. Yang ketiga ada perangkat penahan jatuh, yaitu peralatan untuk mengurangi dampak jatuh pekerja agar tidak cedera atau meninggal dunia. Dan juga saya mempelajari bagian-bagian yang harus diingat dalam bekerja pada ketinggian. Ada berapa ya? Ada 2 deh. Yang pertama, safety net harus dipasang sedekat mungkin di bawah permukaan para pekerja, tetapi tidak boleh lebih dari 30 kaki atau 9,1 meter di bawah permukaan tersebut. Yang kedua itu ada lifeline. Lifeline sendiri merupakan komponen yang terdiri dari jalur fleksibel untuk koneksi ke angkur dari satu ujung untuk digantung secara vertikal, atau untuk koneksi ke angkur di kedua ujungnya untuk memegang secara horizontal. Saya juga mempelajari keselamatan konstruksi modular scaffold. Ini adalah materi terakhir pada mata kuliah keselamatan konstruksi. Scaffold sendiri artinya atau perancah, suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia, material, dan peralatan kerja dalam konstruksi saat bekerja pada ketinggian. Perancah modular berbentuk suatu sistem modular dari pipa baja atau aluminium yang dirakit dari komponen individual yang difabrikasi terlebih dahulu, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain. Jadi kalau scaffold modular itu dalam bentuk seperti pipa, kalau ya begitu. Yang modular seperti pipa. Komponen-komponen dari scaffold modular itu saya juga pelajari dari mata kuliah keselamatan konstruksi ini, yaitu ada base plate, yaitu landasan untuk mendirikan scaffold yang dapat diatur ketinggiannya. Yang kedua tuh komponen keduanya itu ada rosette sebagai tempat untuk menghubungkan standar dengan transom atau lead guard. Yang ketiga tuh ada tiang scaffold yang tersedia dalam heat dip baja galvanis. Yang keempat ada lead guard atau transom. Biasanya itu digunakan untuk menghubungkan satu standar dengan standar yang lain secara melintang. Brace, yang kelima ada brace. Brace itu batang pipa yang dipasang menyilang searah diagonal untuk mengakukan antara satu standar dengan standar yang lain. Yang terakhir ada two board. Two board ini dipasang antar standar untuk menjaga kaki keluar dari platform. Itu aja yang saya pelajari dari mata kuliah keselamatan konstruksi selama 1 semester ini yang saya tahu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya atau kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya.
Terima kasih.